Halo semuanya, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bacaan pada hari Minggu Paskah yang ke-7. Saudara-saudara yang terkasih, Anda tahu apa yang saya bawa ini? Ini namanya HP, kita tahu semua handphone. Ini adalah alat yang biasanya kita pakai untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Dalam HP ini juga kita bisa menggunakannya untuk mungkin main games atau nonton video dan sebagainya. Ada juga beberapa gadget-gadget yang biasanya kita pakai seperti laptop atau tablet dan banyak hal lagi yang biasanya kita pakai. Saudara yang terkasih, zaman sekarang juga kita merasa perlu bersyukur karena komunikasi kita semakin hari semakin canggih. Ada internet, itu sangat membantu kita untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Bahkan di negara lain manapun kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dimanapun. Zaman sekarang, kondisi saat ini di mana kita masih terjangkiti atau ada banyak wabah virus corona yang sedang terjadi, itu membuat kita terpaksa harus lebih banyak tinggal di rumah dan kadang-kadang kita juga sulit untuk bertemu satu dengan yang lain. Namun dengan adanya internet, ini sangat membantu kita supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun kita harus tinggal di rumah. Saudara yang terkasih, tahukah Anda bahwa sebenarnya dalam hidup rohani, kita ini memiliki juga alat komunikasi untuk bercakap-cakap, untuk berbicara dengan Tuhan. Apa itu? Seperti HP ini yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah melalui doa. Doa itu adalah saat kita online bersama dengan Allah, saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan doa, kita ini mencoba menghubungkan bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Memang Tuhan tidak bisa kita lihat atau kita indrai, tapi melalui doa, hati kita bersatu dengan Allah. Hati kita, pikiran kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita dengarkan kalau kita baca dalam Injil hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari nanti akan silakan dibuka dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Bisa dilihat di situ bagaimana Tuhan Yesus mendoakan para muridnya. Ini hal yang luar biasa menurut saya. Tuhan Yesus berdoa bagi para muridnya dan juga bagi kita semua. Bahkan kalau kita melihat lebih lanjut, bagaimana Tuhan Allah itu senantiasa mau hadir di dalam hidup kita ketika kita mengeluh kepada Tuhan, boleh kita juga meminta sesuatu kepada Tuhan. Maka dalam berdoa, kita juga diajak untuk sadar bahwa kita sedang berelasi dengan Tuhan. Orang yang berdoa itu dekat dengan Allah. Maka itulah hebatnya doa kita. Saudara yang terkasih, sebagai orang beriman, hari ini kita disadarkan lagi kalau Tuhan Yesus berdoa bagi para muridnya sebelum berpisah, kita pun juga senantiasa sampai hari ini juga didoakan oleh Tuhan Yesus. Ingat bahwa kita di dunia ada banyak persoalan hidup, kita diminta untuk tetap setia kepadanya. Dengan berdoa, kita terhubung kepada Allah. Dengan berdoa, kita dekat dengan Tuhan. Berkat Allah senantiasa menyertai kita sekalian.